Baik, teman-teman semua, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya, baik teman-teman semua, kita mulai sesi 2 kuliah kita. Saya ingatkan kembali untuk tugas ya. Kemarin sudah saya share tugas Anda apa ya. Saya tidak ada ujian macam-macam, hanya tugas saja. Jadi tolong tugasnya dipastikan ya, teman-teman semua. Tugasnya dipastikan untuk dipahami. Kalau ada kesulitan tolong didiskusikan saja ya, boleh pakai email atau mungkin nanti ketua kelas boleh nanti share mengenai HP saya ya, silakan. Tapi nanyanya tolong yang yang produktif ya, jangan yang saya bukannya tidak mau ditanya, cuma kebanyakan yang nanya ini nanyanya botan-botan ya. Misalnya, Pak, apakah boleh dikirim pakai email? Ya kan sudah jelas Anda diminta untuk mengirim ke Drive ya. Nggak usah tanya lagi pakai email Email. atau bisa enggak. Jadi udah jangan ditanya lagi ya. Ya, hal yang sudah jelas tolong jangan ditanya lagi. Pak, similarity index itu apa? Cari di Google similarity index apa? Turn in it apa itu Pak? Turn it in apa itu? Carilah di Google, jangan tanya ke saya ya. Itu kan yang hal kayak gitu Anda nggak usah tanya lagi. Kecuali hal-hal yang prinsip yang Anda mungkin agak-agak bingung, Pak, kalau ini masuk nggak ke dalam ke dalam materi atau ke dalam range dari uh, business ethic dan Islamic marketing. Nah, itu boleh. Nah, silakan tanyakan. Baik ya, hari ini saya akan bawakan topik mengenai CSR. Minggu lalu saya sudah singgung sedikit mengenai CSR, Corporate Social Responsibility. Hari ini saya akan sedikit lebih detail dari minggu lalu. Ya. Tentu ini adalah hal yang menarik dan saya kira saya membawakan konsep ini tidak bosan ya. Karena saya lihat konsep CSR ini disalahpahami. Pertama disalahpahami ya. Oleh sebagian bisnis itu disalahpahami. Tapi oleh sebagian Islamic business itu take it for granted. Maksudnya adalah ya udah Islam itu pasti CSR. Nah, itu salah betul ya. Ya, sama seperti bilang orang Islam itu pasti soleh. Nah, itu dia. Ya, jadi jangan di take for granted, tapi kita harus pahami dan kita lihat apakah memang walaupun kita ini adalah Islamic bisnis ya, tapi apakah sudah benar melaksanakan CSR atau belum? Satu. Yang kedua, definisi Islamic business saja itu kita kan rada-rada bingung ya, Islamic business apa itu. Ya, mungkin pertama yang disebut Islamic business adalah ya semua bisnis yang menyebut dirinya Islam atau syariah. Syariah banking, perumahan syariah, apalagi BPRS, insurance syariah, koperasi syariah, BMT. Kalau BMT pasti syariah ya. Nggak ada BMT sistem itu nggak ada ya. BMT pasti syariah. Singkatannya pun sudah ke bahasa Arab. Jadi mungkin kemungkinan besarnya adalah syariah. Dan yang lain-lain menyebut dirinya syariah. Ya, koran syariah kalau ada, percetakan syariah kalau ada, dan lain-lain. Atau yang mengidentifikasikan dirinya sebagai perusahaan syariah. Saya punya kawan ya, nggak tahu masih ada atau tidak itu, tabloidnya dulu adalah tabloid seluler. Pernah baca tabloid seluler? Ada yang dulu ya? Tabloid seluler. Dulu sangat keren ya tabloid itu. Tabloid seluler ya, kalau nggak salah ya, apapun namanya lah. Pokoknya dia yang pertama kali menerbitkan atau membuat tabloid mengenai HP ya, mengenai seluler ya. Lupa saya, tabloid seluler apa gitu. Keren sekali ya, dan langsung karena dia yang pertama kali maka tabloid tersebut menjadi leader market leader ya. Walaupun tidak ada kata-kata syariah, tapi ownernya namanya Pak Tommy. Pak Tommy ya. Dia itu menyebut dirinya adalah perusahaan syariah.
Apa? Saya bertanya, apa yang kok bisa menyebut dirinya perusahaan syariah? Ya karena saya bayar zakat. Perusahaannya bayar zakat. Bukan orangnya pasti bayar zakat kan, ada gajinya dipotong zakat, tapi kan bayar zakat itu terpulang pada diri sendiri ya. Tapi ini perusahaannya bayar zakat. Saya tanya gimana bayar zakatnya? 2,5 kali revenue, 2,5% kali revenue. Jadi kalau dia dapat revenue 1 miliar sebulan dari penjualan tabloid, langsung dipotong 2,5 miliar diniatkan sebagai zakat. Saya tanya lagi, yang niat zakat siapa Pak? Owner, oke lah. Owner, berarti nanti owner dapat dividen zakat lagi? Iya, oke. Karena ownernya dia sendiri ya berarti dia sendiri meniatkan, pada PT ya, meniatkan atau menyuruh perusahaannya untuk membayar zakat. Nah kemudian selain zakat apa lagi Pak? Oh ya, setiap ruangan, setiap lantai ada musola. Dan setiap waktu sholat diwajibkan untuk sholat. Awal waktu tidak, awal waktu katanya. Susah awal waktu. Pokoknya sholat. Oke. Apalagi saya bilang. Yang wanita harus pakai kerudung. Oh, bagus. Apalagi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang disebut perusahaan syariah. Apalagi saya bilang, no riba. Oke. Jadi, semuanya dia berusaha untuk, walaupun ya nggak ada juga ya perusahaan penerbitan, ya walaupun saya kritik juga. Iya, tapi kan sampean tetap aja pakai model nggak pakai jilbab. Pakai model wanita nggak pakai jilbab. Foto-foto yang ada di dalamnya wanita ya pakai nggak ada yang pakai, ada yang nggak pakai jilbab. Jadi ya agak susah juga ya menyebut dirinya 100% kafah sebagai perusahaan syariah. Ya jadi itu ya maksud perusahaan syariah ya. Walaupun agak susah ya udahlah, kita anggap saja bahwa yang namanya perusahaan syariah, perusahaan Islami atau Islamic Corporation adalah perusahaan yang mengidentifikasinya sebagai syariah. Perusahaan milik Muhammadiyah, memiliki ormas-ormas Islam ya, perusahaan milik NU, Muhammadiyah, itu juga semuanya adalah perusahaan Islam. Dan saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini yang menyebut dirinya Islami atau dilabelkan secara Islam, itu take for granted terhadap CSR. Nah, kita lihat dulu kenapa saya menyebutnya take for granted. Kita lihat definisinya, konsep-konsepnya, dan nanti Anda akan tahu dan memahami kenapa saya sebut take for granted ya. Dan bahayanya take for granted itu kan ignorance. Akhirnya melaksanakan sesuatu itu ya udah, pokoknya saya sudah laksanakan ya udah. Ignorance ya. Padahal perkembangannya CSR ini menjadi suatu teori, suatu bukan hanya teori tapi gerakan yang mendunia ya, mengglobal. Dan gerakan ini tidak hanya dan justru dimulai jargon CSR-nya bukan dimulai dari Islamic countries atau Islamic majority countries ya, tapi justru dari barat. Walaupun saya harus sebutkan juga bahwa yang namanya CSR dan konsep CSR itu sebenarnya inherent ya, ada di dalam ajaran agama kita. Inherent ada di ajaran agama kita. Bagaimana di ajaran agama lain, saya nggak tahu. Nanti mungkin teman-teman yang non-muslim, silakan kalau ada merasa, oh ada juga di agama saya, silakan ya, nanti dijelaskan. Saya nggak tahu, bukannya gimana-gimana. Ya, saya nggak tahu apakah ada atau tidak, tapi kalau di Islam itu jelas ada ya. Oke, saya share materinya ke Anda dan seperti biasa nanti akan di-share juga melalui WhatsApp. Ketua kelas tolong ya dilihat apakah ada teman-teman yang mic-nya bocor langsung di silent ya. Ibu Sri tadi saya sudah share sebagai co-host. Siap Pak, sudah. Oke, kita mulai presentasi saya dengan beberapa kata-kata baik ya, kata-kata baik yang berasal dari Al-Quran. Artinya ini adalah firman Allah, ada dari hadis juga, tapi ada kata-kata mutiara atau kata-kata bijak dari beberapa orang. Ya. Oke, kita mulai dari Quran dulu.
surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah. Dan seterusnya. Hai orang-orang beriman, ya. Eat not up your property among yourself unjustly, except it be a trade among you by mutual consent. And do not kill yourself, nor kill one another. Surely Allah is most merciful to you. Artinya, wahai orang-orang beriman, eat not up your property among yourself unjustly. Jangan engkau dapatkan harta benda di antara kamu tidak secara adil, kecuali itu didapatkan dari perdagangan di antara kamu. Ya. Ila ang takuna tijarah. Ya. It be a trade amongst you by mutual consent. By a mutual consent. Ya. Jadi tidak didapatkan dari perbuatan atau dari apapun yang tidak adil kecuali dari perdagangan yang sama-sama ridho, sama-sama atas mutual consent, ya, sama-sama menyetujui atas transaksi tersebut. Jadi di sini pun ada semacam bahwa perdagangan itu pada dasarnya ada pihak yang kuat dan ada pihak yang lemah. Namun jika kedua belah pihak ini saling ridho, saling suka, saling oke, ya, maka perdagangan itu dianggap sebagai perdagangan yang adil. Contohnya adalah Anda jual beli, Anda perusahaan besar, kemudian Anda membeli dari petani. Bagaimana petani dalam posisi yang tidak kuat terhadap perusahaan besar itu. Tapi kalau petani itu merasa bahwa dia cukup diperlakukan adil, ya, maka itu adalah perdagangan yang bisa diterima. And do not kill yourself. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Jadi jangan taqulu anfusakum. Jangan membunuh dirimu atau membunuh orang lain. Maksudnya jangan mencelakai dirimu, ya. Jangan membunuh dirimu atau mencelakai. Jadi kalau Anda itu tidak bisa atau tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, Anda jangan bunuh diri, gitu maksudnya. Ya. Surely Allah is merciful. Ya, innallaha kana bikum rahim. Ya, jadi Allah itu sesungguhnya Allah itu maha most merciful, yang maha pengasih. Ya. Oke. Kemudian saya ambil juga dari kata-kata bijak, ya. The earth belong to the living. No generation can contract more debt than may be paid during the course of its own existence. Maksudnya apa? The earth belong to the living. Bahwa bumi ini adalah milik kehidupan. Milik kehidupan. Maksudnya milik orang yang hidup sekarang, orang yang hidup kemarin, orang yang hidup sekarang, maupun orang yang hidup yang nanti. Jadi tidak boleh, no generation, tidak boleh satu orang pun, satu kelompok pun, atau satu generasi pun yang no contract, no maksudnya menggunakan, mengeksploitasi bumi ini, ya, mengeksploitasi, no contract more debt, itu apa maksudnya eksploitasi, ya, mengeksploitasi seenak-enaknya sehingga tidak bisa, may be paid, yang tidak bisa dikembalikan lagi. Maksudnya Anda boleh mengeksplorasi, tapi setelah selesai eksplorasi itu Anda harus pulihkan. Jangan sampai nanti Anda mati, Anda meninggalkan kerusakan, itu maksudnya. Ya. Ini Thomas Jefferson, ya, ngomong tahun 1789. Dia bilang bahwa, jangan merusak sesuatu yang kamu tidak bisa perbaiki. Kalau kamu merusak, terus kamu tinggalkan untuk generasi yang akan datang, maka kerusakan itu menjadi beban generasi yang akan datang. Dan Anda adalah beban generasi yang akan datang. Jangan seperti itu. It's Thomas Jefferson.
in a letter to James Madison tahun 1789. Ini tahun 1789, ada orang yang sudah nggak bisa ngomong begini ya. Oke. Nah, dengan dua hal tadi, saya ingin mendefinisikan apa itu CSR, Corporate Social Responsibility. Saya minggu lalu sudah sampaikan bahwa Corporate Social Responsibility itu bukan hanya gerakan, tindakan, aktivitas kedermawanan atau charity, tapi lebih luas dari itu. Ini dikasih contoh ya, untuk mendefinisikan CSR itu seperti kalau kita berjualan es limun, ya, lemonade stand. Ya. Consider that age-old icon of childhood endeavor. Jadi ini seperti, ya coba ya kita bayangkan orang yang berjualan es limun di pinggir jalan. Ya, within a CSR context, it's as if today's 30 public wants much more than a cool refreshing drink for a quarter. Jadi kalau dulu orang beli limun, beli es limun di pinggir jalan, ya orang itu hanya sekedar minum aja. Bayar, minum, selesai. Mungkin sama seperti itu ya di Indonesia ya. Karena ketemu lagi haus, ya, lagi jalan, lagi pergi kemana gitu, ketemu tukang es limun di pinggir jalan. Ini udah beli 1.000-1.500 gitu, beli, udah minum, selesai. Ya, selesai. Haus Anda hilang, dia dapat keuntungan. Itu adalah bagaimana zaman dulu orang bertransaksi. Tapi sekarang ya konsumen itu nggak seperti itu lagi. Konsumen itu menuntut. Dalam konteks CSR, maka konsumen, they are demanding, maka konsumen akan minta bahwa jeruk yang dipakai itu harus jeruk yang ditanam tidak menggunakan pestisida. Menggunakan pupuk organik. Petani yang mengelolanya atau petani yang menanamnya harus yang cukup umur, tidak boleh petani di bawah umur. Kemudian dimasak di dalam suatu dapur yang nggak berbahaya bagi para pekerjanya. Ya. Dia harus menggunakan cangkir dari kertas ya. Biodegradable paper, ya. Kertas yang bisa di-recycle, ya. Dan pegawai-pegawainya harus digaji dengan cukup bagus. Ya. Jadi CSR itu bukan hanya sekedar bagaimana dia memberikan tadi saya bilang charity, ya, kedermawanan. Tapi bisnis prosesnya itu harus beretika. Itu yang disebut CSR. Jadi CSR itu sebenarnya adalah bisnis proses yang beretika. Etikanya apa? Bukan etika sekedar memenuhi hukum, ya, tetapi juga beretika. Beretika terhadap siapa? Terhadap 3 hal. Itu yang disebut sebagai triple bottom line. Beretika terhadap lingkungan, beretika terhadap sosial, lingkungan sosialnya, dan tentu saja beretika kepada pemegang saham, jadi memberikan keuntungan yang baik. Jadi ada 3 hal ini, ya, environmental view, social view, dan profit view atau economical view, yang disebut sebagai triple bottom line. Ya, jadi itulah CSR. Jadi CSR itu bukan hanya bangun masjid, menyumbang pembangunan masjid, menyumbang pembangunan gereja, menyumbang panti asuhan, menyumbang, kan sekarang ini biasanya BUMN, bank terbesar di Indonesia, menyumbang sekolah di mana gitu. Ya itu benar, itu juga adalah CSR, tapi bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah bisnis prosesnya. Apakah bisnis proses bank terbesar di Indonesia itu sudah semuanya beretika? Jadi dalam konteks ini maka tidak akan terjadi lagi misalnya kalau bank ya, dalam konteks bank dia mengenakan bunga seenak-enaknya, semena-mena, nggak bisa. Dia mengenakan bunga semena-mena, nggak bisa. Dia mengenakan denda semena-mena. Dia berlaku seperti seperti rentenir, nggak bisa.
Dia tidak bisa menggaji karyawan semena-mena, nggak bisa. Dia tidak bisa mendirikan kantor yang tidak tidak aman, kantor yang tidak nyaman, nggak bisa. Itu tidak CSR namanya. Kalau itu masih melakukan itu, ya itu tidak CSR. Jadi yang namanya CSR itu not necessarily harus Islamic value, tapi sesuatu yang beretika. Kalau kita pikirkan, memang etika-etika yang tadi saya sebutkan semuanya merupakan basic atau merupakan standar requirement ya dari Islamic teaching. Jadi kalau Islamic teaching ya memang mengajarkan seperti itu. Maka tadi saya bilang ya kalau jangan-jangan atau jangan karena semuanya sudah ada di ajaran Islam, maka terus perusahaan-perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan Islam take for granted apa sudah pasti saya. Padahal kalau mereka nggak pahami ini, mereka juga nggak sama. Ya, walaupun namanya Islamic companies, tapi kalau dia menggaji karyawan secara tidak fair, maka itu bukan ya itu Islamic companies, tapi bukan atau tidak melaksanakan CSR. Ya. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang ya CSR itu ada yang disebut sebagai social view atau community involvement, ada environmental action, dan ada economic growth. Ya. Ini triple bottom line. Ya, triple bottom. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dua hal. Jadi yang namanya CSR ini adalah barang yang sebenarnya di perusahaan ya, itu juga di ilmu manajemen terutama itu juga evolving. Pemikirannya juga evolving ya. Jadi di dalam perusahaan itu masih dikenal dua approach. Yang pertama adalah yang disebut sebagai instrumental approach. Dan yang kedua disebut social contract approach. Instrumental approach itu adalah bahwa perusahaan itu hanya bertujuan atau memiliki peran sebagai profit creator ya, untuk mendapatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Justru kalau dia berbuat di luar itu, maka itu menjadi tidak etis. Kalau perusahaan melakukan sesuatu yang tidak berorientasi kepada keuntungan, justru adalah tidak etis. Itulah yang disebut sebagai instrumental approach. Ya, ini pemerakarsanya adalah, atau orang yang menyebut ini adalah namanya Milton Friedman, ya, orang Yahudi. Dia adalah profesor dan guru besar yang sangat dihormati di bidang ilmu manajemen. Dia bilang bahwa ya perusahaan itu memang didirikan untuk mencapai keuntungan, maka dia harus mencapai keuntungan. Kita lihat ya. Salah? Ya, sepintas kelihatannya salah, tapi karena perkembangan pengetahuan, nanti kita modifikasi. Sedikit kita modifikasi bahwa akhirnya apa yang dikatakan Milton Friedman itu bukan sesuatu yang keliru, tapi kita perlu memodifikasi. Dua yang disebut sebagai social contract approach. Social contract approach ini adalah yang bicara pertama kali adalah Locke, ya, Adam Locke ya namanya Locke. Ya. Dia bilang bahwa perusahaan itu tidak boleh terlepas dari lingkungan sekitar. Ya, jadi tidak boleh dia melepaskan diri. Ada yang namanya shareholder dan yang namanya stakeholder. Shareholder adalah pemegang saham, sedangkan stakeholder adalah orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan perusahaan. Either karena dia mendapatkan keuntungan dari keberadaan perusahaan, misalnya supplier, karyawan, atau juga pihak-pihak yang dengan adanya perusahaan itu maka mereka merasa terganggu. Contohnya masyarakat sekitar, bising, polusi. Maka stakeholder-nya harus diperhatikan. Nah, kalau kita lihat ya, the driving forces behind CSR. Apa saja sih hal-hal yang mengakibatkan CSR ini menjadi sesuatu yang sekarang sangat diperhatikan. Pertama adalah dengan
demand adanya transparansi, ya, karena information driven world, ya, di mana dunia ini diminta untuk lebih transparan, perusahaan diminta lebih transparan oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh konsumen, dan lain. Kedua adalah knowledge, ya, knowledge. Jadi customer itu makin memiliki pengetahuan, ya, karena informasi juga. Dan karena memiliki pengetahuan, maka perusahaan tidak bisa menyembunyikan lagi, tidak bisa bersembunyi lagi, karena apa namanya konsumen juga punya pengetahuan mengenai bagaimana perusahaan beroperasi. Dan yang ketiga adalah adanya konsep sustainability. Apa itu konsep sustainability? Konsep sustainability adalah konsep keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Lestari. Ya. Jadi bahwa dunia ini pada akhirnya atau bumi ini pada akhirnya akan hancur apabila dibiarkan semua orang merusak. Yang tadi si Jefferson tadi ngomong, ya, bahwa ya, setiap generasi itu tidak boleh mengeksploitasi lebih dari kemampuan generasi itu untuk merestore, ya, mengembalikan bumi ke sedia kala. Tapi kan kenyataan tidak seperti itu. Dari generasi ke generasi perusakannya semakin lama makin menghebat dan berakumulasi. Ya, akhirnya kalau itu dibiarkan, nanti pada suatu ketika dunia ini tidak bisa memulihkan dirinya sendiri, bumi ini tidak bisa memulihkan dirinya sendiri, dan akhirnya akan hancur, akan rusak. Makanya muncul konsep yang disebut sustainability, bahwa setiap generasi, setiap kehidupan itu harus berpikir bahwa kehidupan ini tidak boleh berhenti. Bukan kita yang tidak boleh berhenti, karena bagaimanapun manusia akan mati, ya. Tapi bahwa kehidupan itu akan berlanjut terus. Ya. Dan bumi ini harus bisa menopang kehidupan itu. Maka, apapun yang kita kerjakan sekarang, itu terkait dengan anak cucu yang akan hidup kelak. Ya. Maka, setiap usaha harus memikirkan, setiap bisnis harus memikirkan bagaimana memastikan bahwa bisnisnya itu memiliki, satu, dia tidak merusak. Ya. Kedua, dia punya peran untuk merestore. Jadi kalau dia tidak merusak, tapi dia juga punya peran untuk mengembalikan ke dunia ini, lingkungan ini menjadi lingkungan yang semakin baik. Yang dimaksud lingkungan, saya lagi, bukan hanya lingkungan environment, ya, lingkungan hidup, tapi juga lingkungan sosial. Berikutnya adalah globalization dan failure of the public sector. Globalisasi kayak saya udah bahas minggu lalu. Failure the public sector, bahwa yang dimaksud public sector itu pemerintah. Ya, bahwa pemerintah ini banyak juga kegagalannya, yaitu kegagalan dalam hal apa? Dalam hal memperbaiki lingkungan maupun sosial. Ya, mereka gagal. Ya, mereka terlalu memikirkan kepentingan ekonomi. Akhirnya kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan itu malah rusak, gagal, ya. Nah, ini triple bottom line yang saya tadi cerita, ya. Ada konsep alamnya, ecological, ada social performance, dan financial performance. Dan ini yang harus dicapai. Jadi suatu bisnis itu harus mencapai tiga-tiganya. Ya, ini contoh-contoh aja, ya. Oke. Now, tadi kan saya bilang bahwa CSR itu merupakan suatu bisnis proses yang beretika. Maka bisnis proses secara keseluruhan yang beretika. Ya. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah sustainability. Tujuan utamanya sustainability. Banyak penelitian menunjukkan bahwa bisnis proses atau perusahaan-perusahaan yang menjalankan proses bisnisnya secara beretika, maka perusahaan itu akan berumur panjang, akan sustain. Banyak sekali teori-teorinya, banyak sekali penelitian-penelitian yang menyebutkan itu. Banyak penelitian-penelitian yang telah, atau perusahaan-perusahaan yang telah berumur ratusan tahun, puluhan tahun,
ratusan tahun, itu rata-rata adalah perusahaan-perusahaan yang beretika, bukan perusahaan-perusahaan yang curang. Perusahaan-perusahaan yang curang itu sebentar juga akan hancur. Kenapa? Karena kalau curang berarti dia greedy, berarti dia serakah. Ya. Kalau serakah, sebentar lagi juga akan rusak. Kalau perusahaan-perusahaan curang, biasanya dia menipu. Kalau perusahaan yang menipu, sebentar lagi juga akan ketahuan penegak hukum. Ya, jadi perusahaan-perusahaan ini diminta untuk diminta untuk memiliki bisnis proses yang beretika, bisnis proses yang jujur. Itu pertama. Yang kedua, tadi kan saya bilang bahwa menurut siapa tadi? Instrumental approach. Ya. Itu kan disebutkan bahwa secara etika, ya, tugas utama perusahaan adalah menciptakan keuntungan. Maka antara instrumental approach Milton Friedman dengan Locke ini, ya, dengan apa yang didirikan oleh Locke, ya, social contract approach, ini terjadi suatu benturan, di mana di satu sisi perusahaan itu diminta untuk diharapkan untuk memiliki keuntungan, mencapai keuntungan. Di sisi yang lain, perusahaan itu harus tidak boleh terlepas daripada lingkungan sekitarnya. Lalu bagaimana caranya agar dia tetap tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, tapi bisa terus menerbitkan atau menghasilkan profit? Ada sebagian yang cara menjalankannya adalah dengan cara menyumbang, dengan cara dengan cara memberikan filantropi. Ya, dia tetap mengambil keuntungan, nanti keuntungannya dibagi sebagian diserahkan kepada masyarakat. Ya, itulah yang saya sebut sebagai filantropi atau charity, perusahaan-perusahaan yang charity. Sehari-hari perusahaan itu menjalankan bisnis saja. Ya, menjalankan bisnis dengan biasa, ya, walaupun tidak melanggar ketentuan, dia tetap melayani customer dengan baik, dia tetap menggaji karyawan dengan baik. That's it. Dia dapat keuntungannya dibagi sebagai zakat, sebagai apapun, 2,5%, ataupun tidak pakai istilah zakat, pakai istilah sumbangan, CSR, ataupun dikembalikan kepada masyarakat. Ya. Nah, model seperti itu disebut sebagai altruistic, yang nomor 2 nih. Altruistic CSR. Ingat ya. Jadi, supaya dia tetap bisa mengambil keuntungan, maka dia berusaha seperti biasa, ya, tetap semuanya dijalankan sesuai dengan hukum, sesuai dengan ketentuan, bayar gaji juga sesuai dengan ketentuan, tidak ada yang dilanggar. Nanti kalau dapat keuntungan, dibagi lagi ke aspek sosial. Nah, itulah yang disebut sebagai altruistic CSR. Ya. Dikembalikan dalam bentuk keuntungan itu seperti apa? Ya tadi sumbangan-sumbangan itu adalah pembagian keuntungan sebenarnya. Ya, yang dibagi bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%. Tergantung ya, perusahaan membaginya berapa. Kayak Freeport ya, Freeport itu membagi 1 juta US untuk masyarakat Papua. 1% ya, bukan 1 juta ya. Dari revenue 1% dikirimkan ke rakyat Papua. Ya. Itu adalah yang disebut sebagai altruistic CSR. Kemudian ada yang nomor 3, yang ini yang nomor 2, tapi di sini nomor 3, yang disebut sebagai strategic CSR. Apa itu strategic CSR? Strategic CSR adalah perkembangan lebih lanjut dari altruistik, ya, atau modifikasi lebih lanjut, di mana apapun yang dia tetap menjalankan bisnis seperti biasa, kemudian menjalankan kegiatan CSR, memberikan sumbangan dan seterusnya. Kemudian tetapi dia modifikasi sumbangannya itu agar bisa dimanfaatkan sebagai communication atau kepada tujuan-tujuan strategiknya. Ya. Misalnya begini, Garuda Indonesia, ya, Garuda Indonesia. Nah, dia membuat dia tentu ada dana CSR-nya. Nah, supaya dana CSR-nya ini tidak terbuang ya dalam tanda petik ya, semacam katakanlah kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, tapi dana CSR-nya ini kemudian diarahkan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan dengan bisnisnya. Misalnya gimana?
Misalnya dia membuat iklan mengenai pariwisata Indonesia. Ya. Jadi iklan pariwisata Indonesia itu apa? Yaitu kegiatan CSR karena dia mengiklankan pariwisata Indonesia. Tetapi kan secara tidak langsung kalau turis datang ke Indonesia, maka turis itu akan naik Garuda. Jadi apa namanya mengkaitkan secara tidak langsung antara bisnis proses dengan CSR. Ya, antara CSR dengan bisnis proses atau antara CSR dengan profit. Ya, secara tidak langsung. Contoh lagi yang paling fenomenal ya, yang ini sering dipakai adalah Ford. Ya, Ford itu merek mobil di Amerika. Ford itu dia membuat iklan ya mengenai keselamatan berkendara. Ya, khususnya adalah mengenai bagaimana cara membawa anak balita di dalam mobil. Ya. Karena banyak sekali kecelakaan-kecelakaan dan mengakibatkan anak balita itu menjadi cedera. Setelah ditelusuri, kenapa? Karena ada kesalahan di dalam menggunakan kereta bayi itu, safety chair ya. Jadi safety chair itu cara meletakkan safety chair di mana di mobil itu banyak yang salah. Maka si Ford ini membuat apa namanya semacam katakanlah campaign di mana dia mengajarkan bagaimana memasang kursi bayi di mobil. Karena perusahaan mobil, nah tentu itu iklan yang dia buat. Kelihatannya iklan ini apa urusannya dengan bisnis prosesnya Ford ya? Kan kalau memasang kereta bayi bisa di apa namanya kursi bayi bisa di Ford, bisa di Honda, bisa di. Tapi kenapa di Ford? Gitu? Jadi Ford itu membuat yang namanya strategi CSR. Di satu sisi dia ingin mengajarkan orang untuk membuat atau memasang kursi bayi dengan benar, tapi di sisi lain dia memanfaatkan iklan tersebut, iklan yang bertujuan untuk CSR menjadi apa namanya ya menciptakan reputation yang baik ya kepada perusahaan itu. Jadi seperti itu ya. Yang disebut strategic CSR. Satu lagi yang disebut ethical CSR. Nah, ethical CSR ini adalah benar-benar bagaimana mengkombinasikan antara instrumental approach dengan apa tadi kontrak social approach, social contract approach ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah CSR tidak boleh lagi menjadi cost center tapi harus menjadi profit center. Jadi dari instrumental approach juga tidak salah karena memang tujuan perusahaan itu adalah menciptakan value bagi pemegang saham, ya kan? Dari sisi CSR juga tidak salah karena kegiatan CSR-nya tetap jalan. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah yang paling populer itu adalah misalnya Unilever. Unilever itu punya kecap ya, namanya Bango, ya. Kecap Bango. Nah, kecap Bango itu apa namanya menggunakan bahan baku berupa kedelai hitam. Nah, kedelai hitam itu biasanya harus diimpor ya. Tapi setelah dipelajari oleh Unilever, ternyata kedelai hitam itu bisa ditanam di Indonesia. Maka kemudian si Unilever itu membina beberapa ratus petani di 4 atau 5 daerah di Pulau Jawa ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jogja, Trenggalek, Ponorogo, daerah ya pokoknya dari sana ya agak kering ya, Wonogiri gitu ya, yang agak kering tapi apa tanahnya sedikit berkapur gitu ya dan agak kering, agak panas ya. Nah itu ternyata bisa ditanam di sana ya. Maka si Unilever ini ngajarin petani nanam kedelai hitam dan kemudian kedelai hitamnya dijual kepada Unilever dengan harga yang pantas, bukan dengan harga murah meriah, tidak, dengan harga yang pantas. Nah, dalam hal ini si Unilever si petani tentu mendapatkan apa? Keuntungan karena dia menjual barang yang sudah pasti pembelinya, ya. Tapi di sisi lain Unilever juga walaupun dengan harga yang wajar ya, tapi dia mendapatkan bahan baku yang pasti secured ya. Tidak apa namanya? Harganya tidak berubah-ubah dengan drastis, dengan volume yang mencukupi dan tentu saja dengan mutu yang baik, ya. Nah, ini kerjasama seperti ini banyak dilakukan di Indonesia, apalagi contohnya.
Contohnya adalah misalnya di mana di Sumatera atau di Kalimantan petani-petani sawit itu ya itu jadi kalau ada perkebunan sawit mendirikan perkebunan sawit perusahaan ya mendirikan perkebunan sawit dia harus merekrut sekian ribu orang sebagai petani plasma petani-petani di sekitar yang juga diajarin cara nanam kelapa sawit yang kelapa sawitnya itu ada di sekitar kebun sawit punya perusahaan. Kenapa mereka mendirikan itu supaya menjadi apa? Supaya petani-petani yang ada di sekitar kebun kelapa sawit punya perusahaan itu tidak resah ya. Jadi mengurangi social unrest. Karena mereka dikasih kebun, dikasih pekerjaan, dikasih bisnis sehingga mereka kemudian tidak protes. Ya, tanahnya diambil, hutannya diambil, tapi mereka ikut menikmati ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau ada apa-apa mereka ini yang akan menjadi bumper perusahaan karena apa? Karena bagaimanapun mereka punya attachment ke perusahaan dan mereka akan melindungi perusahaan jika ada semacam ya. Makanya di daerah perkebunan kelapa sawit itu jarang terjadi ribut-ribut ya karena memang sekitarnya itu mereka bekerja sama dengan petani dengan baik ya. Itu contoh. Contoh yang lain misalnya Astra. Astra itu punya sekolah namanya Politeknik Astra. Politeknik Astra itu merekrut anak-anak lulusan SMA dijadiin mahasiswa D2 dan D2 ya kalau nggak salah diploma 2, D1, D2 untuk menjadi teknisi sepeda motor dan teknisi kendaraan roda 4. Gratis. Atau kalau tidak biayanya sangat murah. Kemudian setelah mereka selesai yang pintar-pintar boleh kerja di Astra, yang mungkin yang biasa-biasa aja bekerja di bengkel-bengkel jaringannya Astra di seluruh Indonesia ya, Auto 2000 ya, ada apa lagi tuh ya, ada Ahas ya. Mereka bekerja di situ di bengkel-bengkel itu. Ya. Mereka juga yang sudah punya pengalaman, sudah bekerja, yang mau boleh mendirikan bengkel-bengkel mereka sendiri. Untuk apa Astra mau begitu? Sederhana, Astra jualan mobil, memproduksi mobil dan mau sepeda motor, ya. Sepeda motor Honda, mobilnya dari Toyota, Daihatsu dan yang lain-lain ya. Itu kan perlu bengkel ya. Nah, tentu saja dengan mereka punya jaringan bekas anak muridnya yang ada di seluruh Indonesia yang mempunyai bengkel di mana-mana, artinya apa? Artinya bahwa after sales dari mobil maupun motor yang dijual oleh Astra itu pasti tidak ada masalah karena banyak yang mengerti, memahami mengenai mesin-mesin maupun bagaimana cara memperbaiki, cara memelihara mobil maupun motornya Astra. Dan bagaimanapun mereka pasti akan ada attachment, engagement dengan Astra. Makanya mereka pasti akan kalau menjadi bengkel umum gitu mereka pasti akan memprioritaskan. Jadi mobil maupun motor Astra itu sampai sekarang sangat terkenal ya, terkenal bahwa mereka tidak pernah khawatir mengenai bengkel ya. Banyak orang yang mengerti ya, kendaraan tersebut ya, nggak usah nyari-nyari kemana-mana. Nah itulah yang disebut sebagai ethical CSR. Paham ya? Jadi ethical CSR ini adalah suatu approach di mana CSR itu bukan lagi menjadi cost center tapi menjadi profit center. Contoh apa lagi? Banyak sebenarnya contohnya. Yang paling mungkin yang tidak pernah merasakan, tidak pernah tidak pernah memikirkan maka tidak terasa. Contohnya adalah misalnya McDonald atau KFC. Mereka jualan ayam kan, ayam goreng tuh ya, fried chicken. Coba Anda bayangkan ya, atau Anda bayangkan. Harga ayam di pasar itu kan naik turun ya. Kalau lebaran dia pasti naik tuh harga ayam. Kalau di luar lebaran pasti harganya jatuh. Kadang-kadang harganya nggak make sense, murah banget. Tapi kalau lagi lebaran harganya juga nggak make sense, mahal banget. Tapi coba Anda bandingkan di McDonald maupun KFC. Kalau pas lebaran harga ayam di KFC naik nggak? Ayam goreng di KFC? Enggak. Di McDonald enggak juga, harganya segitu aja. Tapi kalau di pasar harganya sedang turun, sedang jatuh, ya mereka harganya segitu aja. Gimana mungkin mereka melakukan itu? Emang mereka punya peternakan ayam sendiri? Enggak, mereka bekerja sama dengan petani-petani, peternak. Di mana peternak itu mereka ajari, mereka bina, persis kayak tadi, kedelai
Nestle tadi, di mana? Unilever tadi. Persis ya, mereka bina ya, mereka ada kontrak jangka panjang, jadi si peternak juga senang ya. Kalau harga turun, mereka tetap jual dengan harga yang lumayan, tapi kalau harga naik, ya mau nggak mau harganya tetap segitu. Harganya stabil, nggak naik, nggak turun, nggak drastis. Ya, permintaannya juga stabil, maka si peternak punya kepastian dalam hal penjualan. Ya, tentu ini menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu yang disebut sebagai ethical CSR. Ada lagi misalnya contoh di luar ya, contoh di luar itu Anda mungkin tahu Walmart ya. Walmart ini adalah jaringan retail supermarket terbesar di Amerika ya. Itu mungkin ada sekitar 5.000 atau 10.000 toko di seluruh Amerika ya, 5.000-an ya. Nah, mereka ini kan karena saking besarnya, tokonya itu sebesar-besar Carrefour gitu ya, gede-gede gitu. Ada 5.000 lebih di seluruh Amerika. Nah, bagaimana cara mereka itu kan pasti punya truk sendiri. Truk pengangkut sendiri, jaringan truk pengangkut sendiri. Nah, mereka itu kemudian membuat truk-truknya itu mereka sertifikasi. Ya, jadi truknya itu tidak boleh misalnya punya polutan ya. Jadi buangan asapnya itu harus sudah tidak boleh ya uji emisi harus lulus. Ya. Uji emisi yang ketat ya, dan harus lulus dengan uji emisi. Semua truknya. Nah, pada truknya itu bukan hanya milik mereka, ada yang sewa, ada yang pakai perusahaan logistik, tapi mereka nggak peduli. Pokoknya truk yang dipakai oleh Walmart itu harus lulus uji emisi. Nah, ini sudah beberapa tahun yang lalu. Kayaknya sederhana ya, tapi akibatnya apa? Dampaknya apa? Ternyata dengan cara begitu, dalam jangka pendek, seolah-olah karena harus diuji emisi semua, maka truk-truk yang tidak lolos uji emisi tidak boleh dipakai. Maka seolah-olah karena terjadi peningkatan harga. Kenyataannya tidak. Karena truk-truk yang lulus uji emisi ini ternyata lebih efisien. Bahan bakarnya yang dipakai lebih hemat. Ya, tingkat kecelakaannya lebih kecil. Apalagi ya, tingkat delivery-nya menjadi lebih cepat karena mereka ya berjalan juga nggak terseok-seok ya, berjalannya juga dengan bagus kan. Naik gunung mereka nggak repot ya, kalau mobil tua kan naik gunung ya susah juga. Nah, dengan cara begitu justru si Walmart itu menciptakan efisiensi. Itu yang disebut sebagai ethical CSR. Dengan CSR justru akan menguntungkan bagi perusahaan karena mengurusi truk yang uji emisi artinya dia tidak menjadi truk yang menyumbang polusi. Anda bayangkan kalau 5.000 toko gitu ya, masing-masing toko itu katakanlah dilayani oleh 2-3 truk, maka ada 15.000 truk yang melayani 5.000 toko. Besar sekali kan? Ya. Oke. Ini contoh-contohnya saja ya. Saya tidak akan ini lagi karena tadi saya sudah kasih contoh-contoh yang ada di dalam negeri ya. Ini contoh-contoh yang ada di luar. Nah, ini yang tadi saya cerita yang terjadi di Walmart ya, carbon footprint ya. Apa itu carbon footprint? Footprint itu tapak kaki, bekas kaki, jejak kaki ya. Jadi kalau kita pergi kemana-mana itu ada footprint kita, ada bekas kaki kita ya. Maksudnya carbon footprint itu begitu. Kita itu hidup di bumi ini semuanya tidak terlepas dari karbon. Karbon itu maksudnya sumber energi. Ya, misalnya listrik, itu kan sumber energi. Sumber energi listrik itu menggunakan apa? Menggunakan bahan bakar, batu bara misalnya. Itu kan ada karbonnya dibakar ya supaya menghasilkan panas untuk memanaskan air. Uap panasnya kemudian menjadi PLT. Itu bahwa jadi kalau kita menggunakan listrik artinya kita membakar batu bara kan gitu. Artinya kita membuang asap ke udara. Artinya ada footprint kita. Kita menggunakan mobil sama, pakai bensin, pakai solar, itu ada yang karbon yang kita pakai, itu ada bekas karbonnya. Semua ya, Anda menulis kertas ya di atas kertas. Kertas itu dari apa? Dari kayu ya, berarti ada karbon yang Anda pakai. Dan seterusnya. Maka dalam kampanye ini, gerakan ini, orang diminta untuk menggunakan
bahan-bahan yang menggunakan karbon tadi dengan sesedikit mungkin. Misalnya kalau listrik yang menggunakan panas matahari atau menggunakan apa yang tidak menggunakan karbon, ya. Misalnya karena apa? Karbon itu kan menggali dari tanah. Kalau menggali dari tanah, batu bara menggali dari tanah. BBM juga menggali dari tanah. Ya, itu adalah aspek-aspek yang merusak. Jadi kalau Anda mengurangi penggunaan karbon, maka otomatis Anda akan menghemat terhadap eksploitasi, ya, eksploitasi. Ini carbon footprint. Ini macam. Jadi misalnya Anda menggunakan kertas itu kan pakai pohon, ya, ada pohon. Berarti apalagi ya macam-macam. Jangan pakai kertas kalau gitu, pakai digital, ya. Karena mengurangi penggunaan kertas, ya. Ini ada Kyoto Protocol Ratification, ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat Islamic. Nah, Islamic itu tentu seperti tadi, ya, ini saya ambil dari beberapa jurnalnya. Itu memang ada kecenderungan bahwa, atau gini, sebelum saya ngomong ke sana, bahwa yang namanya corporate social responsibility itu adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, sesuai dengan prinsip-prinsip. Ada 3 prinsipal yang mendasari. Pertama adalah yang disebut sebagai the principle of vicegerency. Pernah dengar nggak vicegerency apa? Prinsip bahwa manusia itu diciptakan Allah menjadi khilafah. Jadi khilafah. Jadi pemimpin. Anda menjadi pemimpin, maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya. Yang kedua adalah prinsip dari pertanggungjawaban, ya, bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia di atas dunia nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat, ya. Anda bukan mohon maaf tidak bermaksud apapun, hanya contoh saja, ya. Dengan prinsip ini sebenarnya menjadi agak berbeda, ya. Berbeda dengan teman-teman yang beragama Kristen katakan atau Katolik, di mana Anda sudah ditebus dosa Anda. Nah, dosa Anda sudah ditebus. Karena dosa Anda sudah ditebus, maka Anda tidak bertanggung jawab lagi nanti di akhirat. Sudah ditebus, sudah selesai. Ya. Jadi Anda pasti masuk surga. Gitu, ya. Nah, di dalam Islam tidak. Dalam Islam tidak. Anda tetap bertanggung jawab. Ya, tidak ada yang menebus dosa Anda. Ya. Anda bertanggung jawab. Karena Anda bertanggung jawab, maka Anda bertanggung jawab atas semua hal yang Anda lakukan, termasuk kalau Anda merusak. Jadi jangan merusak itu maksudnya. Nah, yang ketiga, amal ma'ruf nahi munkar, ya. The principle of enjoying good and forbidding evil. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk sebenarnya dalam prinsip CSR, artinya Anda tidak boleh melakukan kerusakan. Anda tidak boleh melakukan kerusakan. Nah, dengan prinsip ini maka seharusnya CSR itu adalah obvious fit. Nih, di sini, ya, tulisan ini, ya. Ini tulisan yang yang saya dapatkan, ya. Obvious fit. CSR and Islamic financial institution should have an obvious fit. Jadi sudah pastinya sama. Sudah pasti selaras. Nah, ini yang saya bilang kemudian menjadi taken for granted. Karena obvious, maka ya udah gitu, apapun dilakukan pasti. Padahal Anda kalah, ya. Anda jangan-jangan CSR-nya masih altruistik, belum sampai ethical. Ya karena obvious fit ini tadi. Taken for granted. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah di dalam neraca Islamic banking itu ada namanya dana apa tuh? Siapa yang kerja di Islamic banking? Dana apa yang dari pendapatan non halal? Dana kebajikan. Dana kebajikan. Dana kebajikan itu adalah hasil dari pendapatan dari hal-hal yang masih dipertentangkan, ya, misalnya denda, ya, itu masih dipertentangkan. Tapi karena tujuan denda itu adalah untuk pendidikan, ya udah, oke, masih diperkenankan, tapi tidak boleh dianggap sebagai pendapatan. Dia harus dijadikan dana kebajikan. Dana kebajikan ini jumlahnya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, ya. Dan kemudian karena ada dana kebajikan ini, maka Anda seolah-olah sudah jadi CSR. Padahal dana kebajikan itu adalah bukan punya duit Anda, ya memang harus disalurkan.
Ya. Dana kebajikan kan bukan duit kita kan, itu duit yang memang tidak boleh dianggap sebagai duit kita dan harus diberikan kepada orang lain. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah CSR. Itu otomatis orang bukan duit Anda kok. Ya. Nah, apalagi kalau ngerasa bahwa dengan adanya dana kebajikan itu, kemudian kita sudah merasa bahwa kita adalah menjalankan CSR dengan baik. Padahal bukan, nggak ada urusannya. Ya. Oke. Oke ya. Ini yang kedua juga saya kira sama ya isinya dengan yang pertama. Nah, ini ada beberapa evidence dalil ya. Quran 49:13 dan Quran Al-Baqarah 256 ya. O mankind, we created you from a single pair of male and female, and made you into nation and tribes that you may know each other. Ya, jadi maksudnya, sekalian golongan manusia, aku ciptakan engkau, laki-laki dan perempuan, secara berpasang-pasangan, supaya engkau saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, jadi itu adalah corporate social responsibility di dalam Al-Quran, bahwa supaya engkau kenal satu dengan yang lain. Ya. Kalau sudah kenal satu yang lain, terus ngapain dong? Ya belajar satu sama yang lain. Dan saling tolong-menolong di antara satu dan lain itu. Ya. Oke. Yang kedua adalah freedom of belief. Ya. Ini adalah surat Al-Baqarah 256 ya, terkenal sekali. Let there be no compulsion in religion. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Ya, ini adalah ya tidak boleh ada paksaan. Ya. Beragama itu adalah sesuatu yang menjadi hak dasar manusia. Establishing justice, Quran 4:135. Honestly and kindness in business. Ya. The truthful and honest merchant is associated with prophet, the upright and martyr. Truthful, pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya dan jujur, nanti di akhirat akan dijadikan satu dengan nabi, para upright ya, para orang-orang soleh dan para syuhada. Ya. Jadi begitu pentingnya menjadi bisnismen yang jujur itu ya, karena itu dianggap bahkan disejajarkan dengan para nabi ya, para orang soleh dan para syuhada. Oke. Ini hadis juga ya, God shows mercy. Allah itu sayang kepada seseorang yang yang kind, yang baik ya, yang welas asih di dalam menjual, baik juga ketika dia membeli dan baik juga ketika dia mengajukan klaim. Ya, maksudnya mengajukan klaim itu yang melaksanakan transaksi lah, intinya seperti itu. Ini dealing with employees ya, misalnya. Ini juga hadis Nabi. Your employee are your brethren upon who Allah has given your authority. Jadi karyawan kamu itu oleh Allah telah diberikan kekuasaan atas kamu untuk di-manage, untuk dikelola. Sehingga jika salah satu dari mereka itu ada di bawah kamu, ya, maksudnya sudah menjadi karyawan kamu, maka kamu harus memberikan makanan yang baik, pakaian yang baik. You should not overburden him. Anda harusnya tidak memberikan beban yang berlebihan yang dia tidak bisa tidak bisa melaksanakannya. Ya. Oke. Oke, yang lain juga sama, saya kira ya, intinya adalah kejujuran ya, bahwa di dalam perdagangan itu ada juga tanggung jawab sosial ya. And fear Allah as much as you can, listen and obey, and spend in charity for the benefit of on your soul. And those saved from the covetousness of their own soul. They are who active prosperity. Ya. Dan takutlah atau bertakwalah engkau kepada Allah, ya,
laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, ya. Dan Anda spend in charity, maksudnya banyak-banyaklah bersedekah. Untuk apa? Sedekah itu bermanfaat bagi jiwamu. Ya, jadi di sini seperti itu. If the final hour is come and one of you have a palm seedling in his hand and it is within his power to plant it, then let him do so. Ya, kalau kamu tahu besok itu kiamat, tapi di tangan kamu itu masih ada segenggam bibit, maka tanamlah. Ya, karena nanti di akhirat kelak tanaman itu akan bersaksi kepadamu. Ya, itu jadi seperti itu. Baik teman-teman semua, ini saya kira udah selesai ya. Memang tidak terlalu banyak materinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Satu jam? Kalau tidak ada, ya silahkan nanti teman-teman untuk ini. Jadi ada materi lagi yang teman-teman sudah tahu ya, bahwa materi ini bisa dijadikan nanti tugas untuk tugas Anda ya. Ingat bahwa tugasnya itu adalah tugas tugas yang sifatnya individual ya. Anda di sini ada sekian puluh orang, ada 29 orang, tugasnya individual ya, levelnya individual ya, ingat ya, bukan tugas kelompok. Jadi masing-masing harus memastikan. Nah gini teman-teman, tadi saya terima WA ya dari salah satu rekan Anda, kakak kelas ya, yang sebenarnya mereka ini sekarang lagi ujian akhir semester ya. Mereka juga dikasih tugas seperti Anda yang membuat paper. Tapi papernya itu ada tambahannya, bukan hanya sekedar ini, tapi ada beberapa syarat lagi ya. Nah, dia kasih WA ke saya. Pak Oka katanya, paper saya katanya yang mau dikumpulkan untuk menjadi UAS itu sudah diterima oleh jurnal. Saya nggak, jurnalnya jurnal apa saya nggak tahu. Cuma saya pernah bilang sama dia, sama kelas itu, kalau ada di antara Anda yang bisa, yang papernya cukup bagus, nanti akan saya bantu publikasikan dan uangnya dari saya. Nagih ya ceritanya, nagih. Mana nih katanya. Kemarin bilang kalau bisa dipublikasi uangnya dari Bapak. Nah, mana nagih ya? Mana katanya. Saya bilang, terus saya balas, ya udah. Mana buktinya kalau kamu sudah di-accept? Mana sini? Ya. Saya mau lihat dulu. Kalau memang benar-benar nanti saya kasih uang penerbitannya, uang ongkos untuk penerbitannya. Ya nggak banyak ya. Bisa lumayan lah, nggak banyak tuh lumayan juga ya, bisa 1 juta, 1,5 juta, banyak juga, banyak juga. Tapi saya willing tuh saya akan komit ya, membantu Anda semua ya. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, silahkan teman-teman, nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Besok belum ada kuliah ya. Minggu depan kita akan kuliah, tapi kelihatan tanggal 5 juga saya nggak bisa ya. Kan perkuliahan kita itu kita rencanakan tanggal hari Minggunya 2 kali ya, tanggal 5 dan tanggal 12. Ya sayang saya tanggal 5-nya ternyata nggak bisa. Tapi nanti kita lihat lagi ya, kalau teman-teman nanti kita lihat aja kalau misalnya gimana-gimana. Jadi nanti hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 4 kita 2 kali ya, kita anggap 2 ya. Jadi nanti saya kasih 2 materi. Ya, 2 materi. Jadi kita anggap 2 sesi. Ya, itu tanggal 4 ya. Kalau 2 materi maka kita mungkin mulainya agak cepat ya. Biasanya jam 1:30 kita mulai setelah sholat zuhur ya. Jadi setelah sholat zuhur langsung kebut sampai selesai. 2
2 materi. Begitu juga yang nanti malam juga, yang biasa mulai 4:30 kita akan mulai jam 4 dan sampai selesai 2 materi juga. Jadi tanggal 4 itu kita lakukan 2 kali pertemuan. Ya, kita anggap 2 kali pertemuan. Ada 2 materi ya, karena tanggal 5-nya saya nggak bisa. Jadi ini pertemuan ke-1, pertemuan kedua, kemudian tanggal 4 itu pertemuan ketiga dan keempat, kemudian nanti tanggal 11 pertemuan ke-5, dan tanggal 12 terakhir pertemuan ke-6. Anda harus mengumpulkan tugas Anda tanggal berapa? Tanggal 11 ya? Ya, 11. 10 apa 11? 11. Tanggal 11. 11. 11 ya. 11, Pak. 11 malam ya. Nah, kemudian nanti tanggal 12 saya kasih pengumuman ujian. Ya. Kapan dikumpulkan? Ya, nanti kita lihat pengumuman ujian karena saya tanggal 12, tanggal 20 saya sudah berangkat. Jadi kemungkinan ya dikumpulkan setelah saya juga baru periksa setelah saya kembali. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih nih teman-teman semua atas perhatian teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semua selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas WA saya lagi ya. Saya kehilangan nomornya. Nanti langsung saya kasih materi yang hari ini. Terima kasih. Oke, Pak. Iya, siap. Terima kasih, Pak Oka. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Pak. Oka.